ini mah cerita bener real yang saya alamin ya. Dia marah, teman saya tuh yang bawa motornya. Bang Git, sini lu, katanya dia teh. Enak tuh dipeluk, kata saya. Wih, ini malam-malam bawa cewek, foto dulu sini, katanya. Dipoto, tek. Pas dilihat hasil foto, loh, kok beda? Diseret. Wah, Kit, kenapa Kit? Kok lu jatuh-jatuhan, katanya. Saya pas mau jalan juga masih dijorogin, sampai saya gini. Tapi bahasa Sunda gitu. Hayang balik, katanya. Hayang balik. Hola guys, welcome back to KPR, Kaktus Podcast. Jadi kali ini kita ada di episode ke-8. Tentunya kali ini gue bersama dengan narasumber yang the best of the best, Abang Ganteng, Ariel versi Bogor. Kalian luar biasa. Untuk kalian semua yang mau nonton Kaktus Podcast Horror kita kali ini, jangan lupa mempersiapkan perbekalan-perbekalannya. Kayak popcorn, minuman-minuman manis, kopi-kopi cantik untuk nemenin selama kalian nonton Kaktus Podcast Horror ini. Oke, so langsung aja kita perkenalkan dengan Abang siapa? Bang Kit. Ini suatu nama yang sangat rare. Iya. Jadi nama asli itu Bang Kit. Nama aslinya Bang Kit Gunawan. Nama aslinya tuh Bang Kit. Nama asli. Kebanyakan temen saya tuh zaman sekolah ya. Nama saya tuh nama samaran katanya. Oh Bang Kit. Padahal pas lihat ijazah, nama lu asli Kit. Asli kata saya. Gua kira Bang Kit misalnya Kito apa-apa gitu. Enggak. Ini Bang asli, Kit. Iya. Jadi asli namanya real Bang. Asli. Tapi setiap sekolah tuh namanya cuman saya doang Bang Kit. Nah termasuk di tempat kerja juga saya doang gitu. Bang Kit di tempat kerja juga nama sama. Iya. Bang, kalau boleh tahu nih, cerita lu ini di mana, di tempat kerja, cerita horor ini? Oh, jadi gue pernah punya pengalaman ya, Bang Nando. Pengalaman tuh waktu itu tuh pulang kerja. Pulang kerja. Jam berapa nih Bang kalau boleh tahu? Itu kalau nggak salah itu waktu pas pulang lembur. Oh, jadi sekitar jam 9. Jam 11. Jam 11 malam. Hampir setengah 12 lah. Wow. Itu hampir setengah 12. Pekerja keras sekali ya. Ya, kuli. Oke. Terus. Jadi waktu itu tuh pas pulang setengah 12 malam. Saya waktu itu kan belum married ya, masih single. Ini kejadian tahun berapa nih Bang kalau lu? Ini kalau saya ingat tuh 2014. 2014 Iya, ya? 2014-an. Waktu belum married juga kan ya. Waktu itu saya pulang kerja tuh kan. Jiwa muda kan ya. Yoi. Jadi pulang kuliah itu, pulang lembur bukannya istirahat gitu kan. Malah masih keluyuran gitu di jalan. Nah ceritanya saya tuh pulang tuh. Dari tempat kerja? Dari tempat kerja tuh pulang lembur. Niat mau cari makan dulu. Mau cari makan. Nih kalau boleh tahu tempat kerja Bang di daerah mana? Puncak? Kalau tempat kerja sih daerah Puncak, daerah Puncak. Berarti ya. Masih hutan lah ya, banyak hutan lah ya. Ya kalau yang saya rasakan sih seperti itu, banyak hutan, ada kebun-kebun, masih banyak perkebunan lah, hutan-hutan pinus itu kan. Serem juga ya. Lumayan Bang, kalau pulang jam 2 malam mah ke rumah gitu ya, saya sendiri mendingan nginep di rumah saudara. Yang dekat aja ya kalau daripada pulang ya kan. Bener. Gitu Bang. Terus setelah Bang pulang kerja, jadi waktu itu pulang kerja jam setengah 12 malam tuh kan pulang. Nah saya tuh pas di jalan itu kan di motor saya dipanggil sama temen di jalan. Kebetulan temen saya tuh berboncengan. Bonceng dia. Saya susul kan dia kan. Buat. Dan terus kenapa saya susul dia? Setahu saya kan teman saya ini
punya cewek kan. Hmm. Ya ceweknya tuh ada saya tahu gitu kan. Cuman kok bonceng si ini kan, Oh, beda kata saya teh nih. beda lagi kan. Pemain. Wah, saya susul kan dia. Bos. Cuy, kata saya teh, kemana bro? Kata saya teh kan. Kemana? Kata saya teh. Terus? Dia marah, teman saya tuh yang bawa motornya. Kit, Bang Kit, sini lu, katanya dia teh. Enak tuh dipeluk, kata saya kan. Ya. Saya bercandain. Sini, katanya. Tolongin gua, tolongin, kata dia tuh. Tolongin kenapa lu? Lebay lu dipeluk-peluk lagi. Ini pingsan, katanya. Ini pingsan, katanya. Jadi temen gua tuh megangin, ternyata megangin temen gua Ceweknya? tuh, iya ceweknya tuh pingsan dia tuh. Oh, yaudah ke pinggir gitu kan. Nah ke pinggir udah, ke pinggir kan, udah ke pinggir itu ditanya sama saya kronologinya. Ini cewek siapa? Ini lu dari mana, kata saya tuh. Pulang kerja sama, oh lu juga lembur, kata. Iya sama, oh ini kok pingsan, kata saya tuh kan. Tapi ini cewek kerja di satu kerjaan yang iya, sama. satu Abang kerjaan juga yang tahu. sama, kenal sama ceweknya. Kenal gitu kan. Tadi saya tanya kenapa ini bisa pingsan, kata saya tuh kan. Anak orang lo udah malam lagi, sekarang mau jam 11:30, udah larut juga kan. Tadi tuh saya tuh bilang, Kit, katanya tuh teman saya tuh, awas ada portal, katanya. Dia pakai handspray, si ceweknya tuh pakai handspray. Nunduk katanya ke ceweknya tuh. Ya itu nunduk katanya. Nggak denger tuh si ceweknya tuh, karena pakai handspray. Akhirnya. Akhirnya pas lewat portal kejedot dia, dang, kata. Nah, kronologinya pingsan gitu kan. Nah dia nyeritain gitu ke saya. Si teman saya itu. Benjol dong si ceweknya di sini. Benjol. Nah gak lama tuh benjol. Oh sakit, katanya. Kata dengar cerita teman saya tuh. Oh sakit, katanya. Ya udah tuh. Oh gitu. Ya udah deh. Saya juga kan bingung kayak kan, nggak bisa penanganan medis juga kan. Yang saya tahu mah diangkat dulu, terus ceweknya itu ditidurin dulu. Saya panggil tuh teman-teman saya. Woi bro, kata saya tuh. Kebetulan lagi pada OTW pulang. Itu kalau bisa tahu lu nidurinnya di mana bang? Di pinggir jalan itu. Di pinggir jalan. Di pinggir jalan. Di pinggir jalan kan nggak enak juga ya sama orang-orang tuh. Kenapa tuh cewek tiduran di kerubutin dia? Takutnya kecelakaan apa gimana? Gitu kan. Saya panggil teman-teman biar gak jadi fitnah juga kan. Woi bro, sini bro, gitu. Tolongin, kata saya teh, gitu kan. Pada berhenti tuh teman-teman saya tuh. Kit, kenapa Kit? Kit, kenapa kan? Ini teman saya nih, kata saya teh. Katanya, kenapa lu bawa itu cewek lu, kenapa? Udah kan nyangkanya orang ceweknya, katakan. Udahlah gak apa-apa, yang penting tujuannya nolongin si cewek itu kan. Tapi cewek ini keadaannya nggak sadar apa masih setengah sadar? Nggak sadar. Ada tuh temen yang bisa kan nyadarin, dipijitin, terus dikasih kayu putih, sadar tuh kan. Si cewek tuh udah mulai sadar. Oke, udah sadar kan. Tapi diem, sadar tuh. Nggak ada reaksi gitu, cuman gini aja nih matanya tuh. Bengong lah ya. Bengong aja, kosong gitu kan. Kan saya awam juga ya, kagak tahu ya. Iya, takutnya kenapa-napa kan? Iya, takutnya kenapa-napa. Nanti saya teh, udah tuh. Selepas di situ, baru aja ada tuh teman saya, udah Kit, mendingan nih cewek anterin aja ke rumahnya. Kebetulan abang juga tahu. Kebetulan justru saya nggak tahu rumahnya. Gimana? Nah saya tahu dari temen saya tuh, rumahnya tahu cewek ini, gitu kan. Udah anterin aja ke rumahnya. Nah naiklah, oke lah saya anterin gitu kan. Saya anterin, saya yang bawa motor. Ada satu lagi yang ngarahin. Ada satu lagi teman saya yang ngarahin tuh 3 motor di depan. Nah, yang di belakang, yang teman saya yang pemeran utama itu, yang manggil-manggil, Kit itu. Yang pertama dia megangin di belakang. Oh, jadi tarik 3. Jadi bonceng 3. Si cewek itu di tengah. Nah,
Pas kebetulan mau berangkat, saya kan teman saya tuh usil tuh kan. Wih, ini malam-malam bawa cewek, foto dulu sini, katanya, dipoto, tek. Udah dipoto, si kepala ceweknya tuh di pundak saya. Gini diem, nah pas dilihat hasil foto, loh, kok beda kata temen saya tuh kan. Tapi kan saya keadaan nggak ngeh ya, nggak apa ya. Abang kan lagi bawa motor soalnya. Belum berangkat tuh motor. Belum berangkat. Pas masih mau berangkat, dia foto. Beda katanya mukanya, sama melotot katanya. Kan saya megang setir motor ya, dia di pundak saya kan saya kagak tahu dia melotot mana enggak kan. Dikirain saya dia pingsan aja gini, masih pingsan. Padahal dia melotot. Terus mukanya udah beda katanya. Pas dilihat hasil foto. Nah tapi teman saya yang satu lagi tuh nggak bilang ke saya kalau wajahnya tuh berubah sama melotot dikit katanya, gini melototnya gitu. Kan saya nggak tahu ya. Nah udah tuh pas di jalan saya tuh oke, ayolah udah kita anterin aja. Ini udah malam juga kata saya tuh udah jam 12 kan. Udah tuh berangkat aja tuh ke rumahnya iring-iringan. 1 2 3 4 berapa motor? Total tuh 5 motor. 1 2 3 4 5. Total 5 motor. Yang satu motor saya bertiga. Saya, perempuan itu, sama teman saya itu yang megangin. Ya ini kejadiannya di dekat-dekat hutan lah ya, masih banyak pohon-pohon tinggi. Oh jelas, itu masih di dekat hutan. Di puncak, daerah puncak. Daerah puncak, iya. Kondisi jalan juga sepi, kan kalau malam kan. Serem banget ya. Makanya bingung saya juga mau minta tolong ke siapa gitu. Untung teman-teman pada lewat gitu. Tapi keadaan untung dia udah bangun ya. Belum bangun. Oh, belum. Belum, itu di motor. Masih pingsan dia itu. Masih pingsan. Pokoknya gini ke saya juga. Dia kayak yang meluk gitu ke saya gitu. Nah, pas berangkat lah tuh ceritanya. Di perjalanan tuh sedikit aneh, Bang. Kenapa anehnya? Aneh ini. Nih cewek berat banget kata saya tuh kan. Tiba-tiba berat banget ya. Berat cewek ini tuh. Padahal kurus mungkin ceweknya. Kurus, nggak gemuk. Kalau gemuk mah saya oke lah paham. Ini mah cewek kurus tapi kok berat gitu. Yang saya rasain tuh kayak ada 3 karung beras di punggung saya tuh. Saya pernah ngerasain gitu tuh Bang. Nyender gini nih. Coba kata saya tuh, gak apa-apa nih sebutin nama teman saya. Nama samaran aja. Nama samaran siap. Kata saya teh, Jo. Coba geserin dikit ke belakang. Ini gua berat nih gitu. Dan si Jo coba untuk narik. Si Jo itu mencoba narik kan. Bentar, Kit, berat nih katanya. Masa berat sih? Udah cewek orang dia kurus doang. Benar ini berat banget katanya. Alasan tuh. Udah sabar bentar lagi nyampe rumah kali kata saya kan. Rumahnya kebetulan di daerah puncak Bang. Sama tapi masuk pelosok-pelosok lagi. Sama masuk lagi, malah ngelewatin kuburan juga. Wih mantap. Nanjak itu kan, nanjak. Jelas. Nah setiba nyampe di rumahnya, tuh kan saya berhenti kan motor. Weh, tolongin ini, angkat kata saya. Diangkat. Pertama 2 orang tuh teman saya ngangkat. Ojo gak bisa, teman saya ini gak bisa kan, hanya megangin doang dari motor. Yang ngangkat ada berdua. Itu orang yang ngangkat berdua turun dari motor nggak kuat, berat katanya. Sampai gini, gitu. Udah disimpan, cewek tuh digeletakin lagi kan. Di mana? Di depan? Di jalan. Oh di jalan lagi? Ya rumahnya jauh. Oh masih jauh, masuk lagi ke gang? Masuk lagi ke gang, rumahnya jauh. Itu udah kita turun, digeletakin, udah tuh. Saya ngangkat tuh cewek, termasuk saya sendiri ya yang ngangkat. Total yang ngangkat itu ada 5 orang. 5 orang? Diangkat tuh cewek. Buat 5 orang. Cewek kecil. Perkiraan beratnya mungkin berapa? 50? Kalau perkiraan berat itu sekitar 53 kiloan. 53 mah harusnya enteng ya? Kurus. Enteng 53 mah. Saya aja kalau lagi tugas itu kan suka bawa-bawa barang yang 30 kilo gitu kan. Ini hanya berat 53 kilo, 5 orang. Sampai-sampai nggak pada kuat Bang. Kok bisa ya? Nah nggak pada kuat, dia hanya gini aja nih, matanya gini. Matanya kebuka? Kebuka, hanya gini aja.
Nah, yang anehnya itu termasuk saya juga pribadi nggak sadar gitu bahwa dia tuh pada kerasukan. Oh, akhirnya semuanya baru ngeh pas Nggak ngangkat. sadar. Oh, nggak ada yang sadar. Belum ada yang sadar Sadarnya itu. waktu Nah, kita ngangkat tuh kan si cewek itu tuh diangkat sampai ngos-ngosan juga kan. Wah, sampai keringetan gitu. Iyalah. Itu jam 12:30 jadinya karena terkendala beratnya itu. Berat itu. Bawa, nah pas sampai rumah kan, tok assalamualaikum, assalamualaikum. Kebetulan orang tuanya belum pada tidur nunggu kerja. Nah, alhamdulillah pulang. Ini kenapa anak saya katanya kan? Bu, ini pingsan. Yaudah masuk. Wow. Nah, pas di situ ditidurin lah si cewek itu, si cewek ini ditidurin di tengah rumah. Ada kita juga kebetulan. di ruang tamunya lah ya. Nah, bapaknya nyuruh bikin minum. Mah bikin minum. Ini teman-temannya ini si cewek ini kasih minum katanya. Kasihan pulang kerja katanya. Oh iya. Pas dibikinin minum, tiba-tiba nangis nih cewek. Nangis. Tapi bahasa Sunda gitu. Hayang balik katanya. Hayang balik. Lo udah pulang katanya. Ini di rumah katanya. Kita belum tahu loh bahwa dia ini kan kesurupan ternyata. Gitu kan. Hayang balik katanya gitu. Udah pulang ini kata saya teh. Wah ini mah bener ngamuk di situ, melotot matanya. Sampai bilang ya cina gitu. Suaranya tuh jadi kayak beratnya nih. Katanya. Aing di mana cina iyo cina. Aing balik cina gitu. Gitu kan jadi serem ya kan. Saya juga waduh gimana nih pulang gitu. Gimana mana di kosan sendiri gitu kan. Udah ini kesurupan. Benar ini itu karena posisinya malam ya kan. Sambil ngerokok gak apa-apa. Aman bang, bakar aja. Posisi malam udah jam 1-an kali. Jam 1 itu ya? Posisi udah jam 1. Saya mau balik. Berapa lama itu dia kesurupannya bang? Lama. Ada karena termasuk kita ya teman nggak ada yang bisa untuk ngobatin nyembuhin ya, karena kan awam juga kan belum pernah menanganin kayak gitu manggil kan orang pinter di sekitar beloman karena posisi jam 1 itu udah jam 1 malam susah juga nyari orang kayak gitu susah Nah terus udah tuh kan ngamuk tuh katanya. Aing di mana yuk aing yang balik katanya. Sia karena raun di dia cenah gitu. Wah katanya saya ditunjuk-tunjuk kan teman-teman. Wah duduk juga saya langsung berdekatan sama teman karena ngeri. Wah ini mah gak bener. Untung bapaknya si ceweknya itu agak bisa tuh. Agak bisa ya. Agak bisa tuh. Nggak bisa banget sih, cuman agak bisa. Ngerti lah ya gimana gitu. Cara ngusirnya gitu. Iya. Nah tapi si ceweknya itu tetap diem aja, belum ada reaksi gitu kan. Bapaknya udah komat kamu itu kan baca-baca gitu. Gitu. Waduh gitu kan. Terus saya iba juga kan. Kasihan gitu kan. Udah saya inisiatif. Saya beranikan diri, saya ambil wudhu, ikut ke kamar mandinya. Bu ikut ke toiletnya kata saya teh. Ya padahal saya wudhu. Nah udah wudhu, udah beres wudhu itu. Udahlah, saya secara refleks gitu kan, bantuin bapaknya itu, bantuin ngedoain juga, ya bantuin. Nah udah saya bantuin kan bapaknya, pas saya dibacain gini bisa, ini mah kalau di Islam ada ayat kursi kan ya, itu kan takut setan yang sama kayak gitu kan, saya bacain tuh, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai beres kan. Wow, nangis itu tuh. Makin kenceng nangis makin kenceng. Ampun, yang balik. Sedangkan ampun. Nangis kan tuh.
saya juga bingung nih, ini bacaan saya terusin apa enggak nih kata saya. Takutnya dia merasa Takutnya kesakitan oh sih. kesakitan tuh. Takutnya ada apa-apa ke saya gitu kan. Oh udah bodo amat saya terusin aja kan. Sampai beres, udah tuh. Gak lama datang tuh orang pintar tuh, orang ahli supranatural lah. Gitu kan yang bisa disebut mah. Datang tuh. Gitu kan, assalamualaikum katanya. Wah, udah rumah tuh kayak bercahaya datang orang itu tuh. Akhirnya ada yang bisa. Akhirnya ada yang bisa juga. Tapi setelah lu bacain ayat kursi, dia nangis sampai beres, baru datang tuh. Itu pas saya dibacain tuh sama saya sama bapaknya tuh, dia jerit-jerit pengen pulang katanya. Nangis, belum keluar gitu kan. Akhirnya keburu datang orang pintar tersebut gitu kan. Datang, udah tuh minta tolong. Nah udah minta tolong kan, dia ritual gitu kan. Itu mah nggak beberapa lama langsung sadar si ceweknya. Diapain tuh sama si orang pintar ini? Cuman dikasih air itu dibaca-bacain itu. Terus suruh minum. Udah tuh melek. Ini di rumah kenapa nih katanya kan? Kok rame orang? Kok rame banyak teman-teman ngapain di sini aja katakan. Kata dia, lu pingsan tadi katanya. Oh, aduh kok sakit katanya, jidat benjol, ya kejedot sama portal ya kan. Nah, udah sadar gitu kan. Terus yang ngobatin itu ngobrol kan sama kita termasuk sama saya. Dia nanya-nanya tuh tadi, gimana ceritanya? Gimana kok sampai begini katanya, sampai malam-malam kayak gini, kalian pada main katanya. Enggak, bah kan udah tua ya yang ngobatinnya. Enggak bah, saya mah nggak main kata saya. Saya mah pulang kerja kata saya. Oh sampai malam, iya lembur namanya. Iya sih, kalau lembur mah rata-rata malam kata dia tuh kan. Ya ini ada yang ngikut nih katanya. Oh siapa bah? Iya katanya, ini udah diikutin dari tempat kerja si ceweknya itu, dan sosoknya itu perempuan berambut panjang. Oh kunti berarti ya? Bisa dibilang lah kun-kun gitu. Aduh. Berarti. Nah ini nih ada nih di sebelah tuh. Kunti nih ya. Iya, kata dia tuh bilang gitu. Katanya dia udah suka tuh sama si cewek ini. Auranya. Oh auranya. Auranya bukan suka. Mungkin kan kun jenisnya cewek kali ya. Gak mungkin suka sama cewek lagi. Gak mungkin suka sama cewek karena si cewek tersebut auranya katanya bikin suka si ini nih, si mbak ini nih. Jadi diikutin. Makanya pas dibilang sama teman saya Jojo itu, padahal mah handsfree kecil kata dia tuh, tapi nggak denger katanya, dibikin budag. Oh, dibikin nggak denger karena dibikin nggak denger kupingnya ya. Sampai-sampai dia kejedot. Pas Dang. Nah, di situ dia masuk. Set. Gitu. Kata orang pintar tersebut bilang ke saya gitu. Wah, gitu. Nah, dia bilang besok-besok kalau mau berangkat kerja, mau dimanapun, Bismillah dulu lah ya. Bismillahirrahmanirrahim, berdoa katanya, suruh ingat biar nggak terjadi kayak gini lagi. Gitu. Pesan-pesan nih untuk semua teman-teman di cerita pertama ini adalah kalau berangkat kerja, apalagi lu tahu tempat kerja lu itu dimanapun ya, sebenarnya nggak harus kerja di hutan terus ini, lu harus tetap baca Bismillah supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi. Apapun agamanya, kalau lu mau memulai sebuah aktivitas, ada baiknya lu berdoa. Gimana Bang Bangkit? Lu katanya ada lagi nih cerita-cerita horor juga katanya yang mencekam juga ada nih. Ada, ini yang lebih mencekam Bang. Wih, ini kapan? Ini gak apa-apa gini dia. Santai aja, santai. Ini kejadian kapan? Kesemutan nih, aduh. Iya. Waduh, ini kejadiannya udah lama ini. 2000 berapa? Sebelum yang ini? Ini kejadiannya sebelum yang barusan. 2000 berapa? 2000 nggak ingat? Ingat dong. Berapa? Itu tahun 2004. Tahun 2004 ya. 2004 kalau nggak salah tuh saya kelas 1 SMP. Masih SMP. Masih SMP. Oh, 2004.
kejadiannya tuh, waduh ini Di dekat rumah. di dekat rumah itu. Kalau boleh tahu rumah lu tuh di mana sih, Bang? Dulu Tinggal di mana? ibu sama bapak saya tuh tinggal di ini di Cisarua. Oh, Cisarua. Iya, Cisarua. Oh, iya. Tinggal di Cisarua. Dingin tuh, apalagi 2004. Iya, 2004 mah udah masih Banyak asri. hutan, masih asri. Masih ya banyak hutan. Dulu Kadang banyak villa juga kan? pulang sekolah aja saya jalan, Bang. Oh. Ini di rumah sakit itu tuh rumah sakit paru. Heeh. Saya jalan ke dalam rumah tuh, kampung saya tuh ke dalam lagi. Oh, masih jauh dari Masih situ ya? jauh, masih ngelewatin kebon-kebon. Masih ngelewatin Ciliwung. Kadangan mas saya pulang sekolah itu ya dulu. Yang ini mah kejadiannya jadi gini, Bang. Saya tuh kejadiannya di dekat rumah ya. Jadi di rumah saya tuh ada rumah tapi mirip gedong sih. Lebih ke mirip gedong. Jadi Kayak bangunan Belanda gitu. bukan bangunan Belanda sih. Ada orang yang bikin rumah tuh. Jadi rumahnya tuh mewah, Bang. Orang kaya lah ya. Orang kaya lah. Dan si rumahnya tuh belum beres-beres ya karena dana kali juga Mungkin ya itu kan mungkin. Jadi masih setengah pembangunan. Jadi masih setengah pembangunan. Tapi rumahnya gede. Itu gede jadi itu aja terbengkalai gitu kan. Nah, sama saya sama teman-teman yang lain tuh sering dipakai main dulu. Tahun 2004 tuh sering dipakai kucing-kucingan gitu, rali-ralian gitu kan. Petak umpet. Kadang saya sendiri juga main bola di garasinya. Saking gede garasinya bisa dipakai main bola. Ini mulai yang agak mistiknya nih ya, mencekamnya nih. Jadi saya bertiga main bola. Bertiga tuh adik saya satu, teman saya satu, sama saya, iya kan. Main bola tuh di garasi. Tahun 2004 kan saya masih SMP, masih kecil juga ya, bukan kecil sih, tapi ya gimana sih lah anak-anak SMP gitu kan. Pada main bola di garasi kan. Wow. Ceder Jam kena berapa tembok. nih? Mau menjelang maghrib? Itu. Nah, ya tuh jam kalau nggak salah itu udah asar, jam 4. Oh, jam 4. Waktu itu jam 4. Jam 4 sore itu saya main bola bertiga. Nah, yang jadi aneh, Bang, itu seumur hidup saya itu mah baru saya aneh. Saya bilang gini ke teman saya. Panggil aja bro ya. Bro kata saya teh, bukan ke adek manggilnya, bukan. Bro kata saya teh. Bahasa Sunda. Ayo bendol, gua bendol kata saya teh. Bendol tuh ditendang kencang. Ditendang kencang, kesayain, ayo kalau kena kata saya teh. Gak kena tuh kan, dog. Nah, Bang, yang aneh gini nih, Bang. Pas saya berdiri gini, tiba-tiba, Bang ya. Ini mah cerita bener real yang saya alamin ya. Tiba-tiba di depan saya tuh pas saya lagi berdiri, kayak ada yang masuk gitu. Nah, pandangan saya, ibaratkan saya lihat Bang Nando nih. Bang Nando lagi duduk. Bang Nando tuh langsung duduknya gini, terbalik. jadi kaki di bawah, kaki di atas, kepala di bawah. Pandangan saya tuh jadi gini, boom itu kayak kebalik. Kan saya jadi pusing tuh. Terus, nah jatuh tergeletak lah. saya kegeletak, tapi saya sadar. Saya kegeletak. Nah, udah gitu, tiba-tiba Bang, itu mah apa ya? Kayak ada yang ngedorong saya, gede. Si dorongannya itu gede, kayak tangan tuh. Ibaratnya gini nih Bang, ini saya nih. Maaf ya sama aku nih dijelasinnya. Ini saya ceritanya diri. Saya kegeletak kan jatuh nih. Nah, pusing akibat pandangan saya tadi ngebalik kan. Nah, adik saya sama teman saya hanya ngeliatin. Nih bangkit kenapa katanya? Kok tiduran katanya kan. Tahu-tahu saya Bang diseret Bang. Bos. Jauh Bang. Diseretnya tuh di tangan gini diseret apa? Diseret di lantai. Tapi itu bukan lantai Bang.
itu koral Oh, batu-batu waduh, tajam sakit kayak aspal. Nih saya diseret Jauh nggak bang jaraknya? Kira-kira berapa Jauh. meter? sekitar Dari mana? Dari situ ke sini? sekitar 8 meter saya diseret. 8 meter lumayan. Wah, diseret. Wah, Kit, kenapa Kit? Kok lu jatuh-jatuhan katanya? Astagfirullahaladzim, di dalam hati kan, astagfirullahaladzim. Udah diseret lagi ke kanan. Wah, ada kan si rumah itu dekat sama rumah tetangga ya. Iya. Ada yang bilang, tuh si Bangkit kenapa ya? Kalau bahasa Sunda mah kokosodan. Kalau bahasa Sundanya mah tuh ngapain tuh Bangkit kokosodan di aspal kayak gitu, kan sakit kata dia teh. Padahal saya sendiri nggak sadar, saya juga aneh kenapa. Wah. Nah, pas udah saya diri nih, mencoba diri. Gak apa-apa nih saya contohin. Boleh. Saya diri nih Bang. Dengan maksud mau minta tolong sama tetangga saya tuh. Ada ibu-ibu. Saya pas mau jalan juga masih dijorogin sampai saya gini. Mau jatuh gitu. Mau jatuh masih didorogin. Nah, kebetulan tetangga saya tuh lagi nyuci beras. Ibu-ibu. Saya langsung samperin tuh. Saya samperin. Jadi kayak ada yang dorong gitu. Ada yang dorong. Wah. Lemes saya kan. Dok saya. Itu ibu-ibu bilang itu ya. Astagfirullahaladzim, Bangkit, kenapa lu katanya? Ini lu pada dingin karena badan lu kayak es. Ini kenapa? Saya lemes kan. Aduh, udah tuh dibawa balik tuh saya sama ibu-ibu itu, dianterin ke rumah. Ini berarti sebelum maghrib apa sesudah maghrib? Setelah kan jam 4 main. Belum, itu jam 4 main. Saya dilempar-lempar tuh sama makhluk itu kan. Saya dibawa pulang. Nah, udah dibawa pulang, saya ditanyain kan sama bokap kan, sama bapak, sama ibu juga ditanyain. Kenapa? Berdarah semua dong ini ya? Alhamdulillah, dari dilempar-lemparin segitu koral tajam kayak aspal gitu di jalan, badan mulus rahayu. Oh, baju tapi ada yang baju sobek, cuman kulit enggak. Alhamdulillah. Nah, itu. Nah, saya ditanya. Bisa ya, keren ya tapi ya. Gak tahu, saya juga aneh. Itu tahun 2004 pokoknya. Waktu SMP. Nah, terus saya kan malam tuh maghrib. Udah maghrib itu saya nonton ini kan F1. Dulu kan lagi zamannya Michael Schumacher. Jadi zaman Michael Schumacher gitu kan. Nonton F1 waktu itu. Kok saya nonton F1 depan TV tapi merasa kayak bukan nonton TV gitu, kayak di mana gitu. Ya. Nah, ibu sama bapak saya tuh ingat gitu, udah aja nih mah kita obatin ke orang yang bisa katanya. Nah, diobatin tuh saya ke sama orang yang bisa tuh. Ada abah di situ. Abah Ustadz daerah situ. Ustadz daerah situ dipanggilnya abah. Dibawain air saya tuh, ini minum kata si abah. Kata abah tuh, ini minum katanya. Udah insya Allah sembuh katanya. Ya amin. Nah, saya minum tuh, udah minum. Nah, kejadian malam Bang, ekstrimnya Bang. Malamnya ekstrim. Tapi setelah Abang minum itu apa yang Abang rasakan? Ngantuk. Ngantuk. Saya tidur tuh jam 9-an dengan keadaan takut. Segitu saya tidur ditemenin sama adek, sama teman saya juga yang tadi main bola juga bertiga sama adek juga. Ditemenin sama om saya juga. Nah, malam-malam tuh pas tidur saya takut Bang. Takut itu suasana rumah tuh, sampai-sampai udah lu jangan kemana-mana, temenin gitu kan. Badan udah mulai kerasa sakit tuh, pegal-pegal kan badan, udah tidur aja. Nah, di dalam tidur tuh Bang, di dalam tidur kan ngimpi tuh saya, ngimpi. Di dalam impian tuh gini Bang, ini mah apa ya, cerita yang saya alamin ya. Real gitu. Saya juga nggak ngerti kan hal-hal goib seperti itulah ya. Hal-hal yang mistik waktu itu, apalagi saya waktu di bangku SMP kan. Di dalam impian saya tuh ada sosok kakek-kakek 2 orang berdiri di rumah. Bukan kejadiannya, tapi bukan di rumah.
di dekat kolam ikan, tapi kolam ikannya saya tahu. Oh, bukan di rumah yang lagi bangun itu? Di dekat rumah yang Lagi dibangun yang saya itu. dilempar itu dia. Nah gitu, udah di situ. Ini dalam mimpi abang ya? Ini dalam mimpi. Kakek-kakek itu bilang, kakek-kakek itu ada 2. Yang satu baik, yang satu galak. Kakek-kakeknya bilang gini. Wujudnya mukanya apa? Wujudnya. Mukanya gimana bang? Pokoknya dia kakek-kakeknya kalau yang galak itu gondrong. Segini nih. Yang galak itu gondrong. Yang baik nggak tahu pendek, nggak tahu gondrong ya. Cuman dia pakai ini kayak apa ya? Peci. Bukan peci, apa ya? Orang-orang zaman dulu tuh Sorban. totopong. Oh, totopong. Totopong Apa ya, totopong? Sunda gitu. Ya, pokoknya nanti dikasih gambaran lagi. Totopong. Nah, ngobrol tuh kakek-kakek itu berdua. Tapi obrolannya bahasa Sunda sama pakai bahasa Sunda. Kata yang galak ini. Pokoknya aing mau ngalepaskeun ieu budak cenah ge. Aing mau ngalepaskeun cenah ge. Nah, kata yang baik tuh yang pakai totopong. Heh, teu bisa. Kudu dilepaskeun ieu budak cenah ge. Ya, teu bisa. Kudu bisa. Lepaskeun ieu budak kata yang baik tuh. Tapi yang pakai totopong. Ini budak ini adalah abang ya? Budak yang dimaksud budak itu saya. Anak, ya maksudnya anak ini tuh abang. Saya waktu itu teh. Yang geus kata yang galak itu. Ku aing lepaskeun. Tapi ngadagoan matahari terbit. Kata yang galak itu. Terus kata yang pakai totopong itu, kakek-kakek itu, teu bisa, kudu ayeuna keneh oge. Kudu aya hari ini juga kata dia tuh. Udah perdebatan yang panjang, terus di dalam impian saya tuh ada sosok kakek-kakek bang, satu. Di antara dua kakek-kakek? Di antara 2 kakek-kakek itu lagi ngobrol. Cuman dia satu di paling ujung, nah jaraknya ada nih. Kayak kita lagi ngobrol, nah kakek-kakek itu di pohon inilah, diam. Tapi dia merhatiin gini nih kakek-kakeknya. Hanya merhatiin aja. Abang lagi berdiri di mana nih ngelihat itu? Saya tuh ngawang. Di dalam impian itu tuh mereka lagi pada ngobrol nih kakek-kakek itu. Yang ini ada merhatiin satu, saya tuh ngawang gitu. Kayak terbang gitu gitu. Di dalam impian lihat itulah ya. Tapi saya ngelihat mereka lagi pada ngobrol. Nah, udah aja. Ya udah. Saya lepasin cenah ge. Udah bilang saya lepasin. Itu bang, saya lagi tidur. Itu jam 12 teng banget itu. Teng mata ngebuka jam 12 malam. Itu jarum panjangnya ke 12 juga. Si jarum jam ke di 12 juga. Saya melek tok. Gak lama badan tuh kayak yang kesetrum. Burut gitu nih. Sakit dong bang ya? Burut gitu tuh bang. Nah gak lama bangun semua lah. Saya bangun kan. Gak lama pintu luar kayak ada yang nendang. Kenceng bang kayak bola. Kayak saya mirip main bola itu. Wah, sampai-sampai ibu, bapak, mamang juga kan, om pada bangun. Apaan tuh? Gitu. Dibuka nggak ada siapa-siapa kan. Nah, yang jadi nggak heran bapak saya, karena bapak saya tahu gitu. Oh, ya udah gak apa-apa tidur lagi aja tidur. Nah, padahal paginya saya bangun udah pagi sehat tuh badan segar. Kata bapak saya tuh malam, iya bapak saya tuh dibilangin sama abah itu, ntar malam. Si abah yang orang pintar. Abah yang orang pintar. Ngasih minum ke abang sore itu ya. Iya, tapi nggak bilang ke saya. Bapak saya yang tahu. Iya, kalau malam ada keanehan jangan aneh. Kalau takutnya ada keanehan, nah itu keluar si itunya tuh si kakeknya ini. Nah, si kakek ini tuh dikategorikan dalam jenis makhluk halus, sosoknya jin sih, lebih ke jin. Tapi memang dia, kata si abah itu yang ngobatin, dia tuh standby-nya di dekat rumah si kosong ini. Dia tuh lagi berjemur katanya. Lagi berjemur. Nah, kenapa bisa ngamuk sampai saya dilempar? Dia kena bola katanya, keganggu. Dia mau tidur gitu kan, saya main bola terus ngambek dia ke saya, makanya sampai ngelempar saya tuh. Karena dia
kena bolanya, keganggu gitu, sampai-sampai dia ngelempar saya. Nah, jadi Serem juga ya bisa begitu ya. gitu Bang. Nah, kata si abah yang ngobatin itu, Hah? ini mah kata si abahnya ya. Sekarang udah meninggal, abahnya udah almarhum. Wah. Waktu itu tahun 2004 dia udah tua juga. Wah, rest in peace untuk abah yang di sana, untuk keluarga-keluarganya yang masih ingat nanti nonton podcastnya, rest in peace, semoga diterima di sisinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Iya, si abahnya udah meninggal juga. Si abah berpesan sama orang tua saya tuh. Ini anak katanya, untung gak meninggal katanya. Ini anak sana gitu. Masih diselamatin sama Allah. Nah, masih diselamatin sama Allah. Kata si abahnya bilang. Dan kata si abahnya tuh, si anak ini ada yang nyelamatin juga katanya. Jangan-jangan si Kakek-kakek yang itu. ketiga itu. Heeh. Itu siapa ternyata Bang? Nah, kalau kata versi orang tua saya sih ya, itu dari Kodamnya Abang. bukan hodam apa ya. Apa? Jadi dari kata si abah itu bilang itu dari uyutnya ibu saya. Oh, yang jaga. Dari Raja Galuh sana, dari daerah pokoknya daerah Raja Panjalu, bukan Raja Panjalu, daerah Tasik lah. Oh, Uyut katanya Raja itu tuh. Galuh. Oh, dari daerah sana katanya. Oh. Memang sih ibu saya asli Orang Garut. orang Tasik Orang Malaya. Tasik. Kalau bapak dari Bandung. Oh. Nah, cuman kakek yang dari bapak itu Garut. Oh. Nah, cuman ini yang yang dari ibu katanya. Dari Tasik. Iya, yang dari Tasik. Saya tuh ya Dijagain dengan lah ya? syariat yang jagain itu. Ya sekarang kata si abah juga ini anak alhamdulillah masih hidup. Kalau kurang-kurangnya mah udah meninggal katanya. Ya sekarang secara logika ibaratkan Bang Nando lagi berdiri kayak gini, tahu-tahu diseret-seret di atas aspal, udah diseret, dikasih tekanan. Wah, Harusnya mah berdarah-darah ya? berdarah-darah, terus luka penuh pingsan, luka, iya. pingsan. Nah itu alhamdulillah saya enggak gitu, alhamdulillah pertolongan Allah gitu ya. Terus sampai-sampai yang nolongin saya tuh ibu-ibu yang tadi nyuci beras, megang saya tuh dingin. Badan saya tuh dingin kayak es. Nah, memang yang saya rasakan pas dilempar-lempar itu sama makhluk itu nggak kerasa Bang. Saya tahu, saya lagi diseret-seret gitu. Tapi saya kayak pakai baju MotoGP. Oh, yang ininya full lah ya. Oh. Pelindungnya full. Wah, nggak kerasa gitu Bang. Tapi saya nggak tahu saya diseret-seret. Wah, diseret. Wah, diseret lagi. Wah. Itu komentar teman-teman abang yang adik abang yang lagi pada main bola itu lari apa gimana? Narik saya, adik saya sama teman saya tuh narik saya. Katanya pas saya ditarik, saya kayak ditarik sama mobil. Berarti kuat banget ya? Kuat. Wow. Saya kayak ditarik sama mobil. Kata adik saya sama teman saya itu, kayak ditarik sama mobil. Kata abah itu bilang, ini anak harusnya udah meninggal nih kalau misalkan gak ada pertolongan dari Gusti Allah katanya. Kata abah itu. Dan Karena- ditambah diselamatin, dilindungin juga. Ada ini juga sosok kakek gitu dari ya ibu juga katanya, bukan dari leluhur katanya gitu. Saya kan belum ngerti ya, Iya. masih SMP gitu kan, mana tahu. Yang saya temuin di impian itu tuh ada 3 sosok kakek-kakek. Ya mungkin yang ngobrol yang galak sama yang baik itu Penunggu di situ. khodamnya si abah yang ngobatin saya, dan yang galak itu jinnya itu, dan yang nungguin hanya diem aja. Nah itu tuh yang bikin saya badan dingin kali itu. Oh, nyelamatin lah ya. Iya, waktu itu. jadi dingin badan tuh gitu. Saya waktu yang saya tahu gitu ya, kalau orang yang kesurupan, orang yang kerasukan gitu ya, saya pegang badannya malahan panas. Badannya tuh kalau yang kesurupan gitu, kalau saya megang gitu, bantuin megang biar gak ngamuk gitu kan. Yang baca-bacain mah ada lagi, bukan saya. Gitu. Ini dingin ya? Kalau ini mah yang megang saya dingin katanya, kayak es katanya. Padahal itu siang sore ya, matahari mau terbenam gitu kan. Gitu Bang.
Pengalamannya itu pokoknya nggak bisa dilupain. Itu berapa tahun, dari 2004 sampai tahun 2025 nih. Sekarang saya masih inget ya, karena pengalaman itu Nggak bisa dilupakan. nggak bisa dilupakan. Itu bener Bang. Dan saya lihat acaranya Hari Panca tuh, yang dunia lain tuh, ada orang yang wah kulebak. Real ini beneran kata saya, soalnya saya pernah ngerasain. Pernah ngalamin ya. gitu sih Bang. Wah, Bang Bangkit, makasih banyak. Sumpah Bang ceritanya serem banget dan pelajaran untuk semua teman-teman lu kalau main bola apalagi. Oh iya, ada pelajaran juga sih Bang. Untuk bocil-bocil SMP, SMA, SD yang lu kalau main di daerah-daerah tempat yang agak-agak sunyi, senyap gitu, punten-punten lah, atau enggak bahasa Indonesianya lu permisi-permisi lah. Karena di dunia ini tuh sebenarnya ada dua, bukan kita doang yang makhluk hidup yang ada, tapi ada juga makhluk lain yang ada. Iya. Tidak harus kalian takut, tapi minimal kalian hormati keadaannya. Jadi terima kasih banyak untuk semua teman-teman yang udah dengerin podcast kali ini. Kalau kalian juga punya cerita horor, bisa kirim link di bawah sini. Nanti bisa chat kita langsung aja. Kita pasti fast respon untuk nanggepin cerita kalian. Jangan lupa share, like, sama subscribe. Oke, thank you very much. See you on the next KPR. Bye-bye. Wah, thank you Bang. Siap. Gokil.